Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Cindy. Kenapa Cindy? Sakit. Ada lagi yang tidak masuk? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita doakan untuk Cindy supaya diberikan kesembuhan, bisa mengikuti pembelajaran untuk esok harinya ya. Untuk hari ini sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau siap, kita nyanyikan lagu kebangsaan dulu untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Semuanya berdiri anak-anak. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu dengan khidmat Indonesia Raya. Ya, dalam hitungan ketiga kita mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kita semua pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin tahu perasaan kalian. Silakan kalian gambarkan emot rasa perasaan kalian hari ini. Nanti dalam hitungan kelima akan angkat semua ya. Sudah siap? Siap? Mana bukunya, silakan digambar.
Digambar untuk perasaan kalian hari ini dengan gambar emot saja. Sudah? Sudah? Hitungan kelima diangkat semua ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat bersama-sama. Punya Davin senyum, senyum, senyum. Punya Bagas tertawa dengan lepas, bagus. Oke, terus kita lihat lagi. Masya Allah, senyum semua ya, ketawa ya, senang ya, senang. Oke, kita lihat yang ini. Apa ini? Oh, senang, senangnya sampai berbunga-bunga ya. Kita lihat lagi. Oke, lihat kelompok ini. Sampai mangap-mangap semua ya. Itu keluar lidahnya ya, senang ya. Bagaimana, berarti semua? Alhamdulillah hari ini anak-anak bahagia? Alhamdulillah, kalau bahagia berarti siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini ya? Siap ya, Alhamdulillah. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kalian sudah tahu mau belajar apa? Belajar apa, Nak? Coding. Sudah tahu ya, karena ini adalah pembelajaran baru untuk pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Kita lihat dulu capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah diharapkan anak-anak semua bisa belajar menemukan pola dari berbagai situasi agar dapat digunakan kembali. Dengarkan. Kemudian yang kedua, anak-anak ibu, diharapkan anak-anak ibu semua bisa memahami konsep berpikir komputasional secara sederhana. Yang ketiga, anak-anak ibu yang ibu sayangi, perhatikan, kita yang ketiga diharapkan bisa berkolaborasi dengan teman dalam menyelesaikan misi. Nanti kita akan belajar misi. Kemudian yang keempat, diharapkan anak-anak ibu semua bisa menyusun urutan instruksi atau yang disebut dengan algoritma untuk memecahkan masalah. Ya, siap untuk belajar ya? Kita tepuk semangat dulu untuk hari ini. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya, Nak ya. Untuk pembelajaran kita, apa itu belajar komputasional ya? Pertama kita akan memikirkan apa sih komputasional itu. Berpikir komputasional itu yang seperti apa? Namanya saja komputer ya. Berarti komputer, belajar yang seperti komputer. Nah, komputer itu kan yang menciptakan kita ya. Nah, sekarang gimana sih? Berpikir komputasional itu adalah berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan cara-cara yang digunakan oleh seorang ilmuwan komputer. Pada berpikir komputasional, seorang memecahkan masalah dengan pendekatan yang logis, sistematis, dan terstruktur. Jadi, solusi yang dihasilkan dapat dijalankan oleh manusia atau juga komputer. Berpikir komputasional bukan hanya tentang menggunakan komputer, tetapi tentang mengembangkan pola pikir untuk menyusun langkah penyelesaian masalah dengan efektif dan efisien. Jadi dengan cepat dan tepat. Nanti kita akan belajar di sana ya, Nak ya. Kita belajar dulu pentingnya berpikir komputasional. Apa sih pentingnya, Bu? Berpikir komputasional yang pertama, bisa membantu menyelesaikan masalah lebih mudah. Yang kedua, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Oke. Untuk yang keempat, bisa membantu dan menghemat waktu lebih efisien. Yang kelima, bisa membantu beradaptasi dengan teknologi. Dan yang keenam, mengembangkan kreativitas dalam mencari solusi.
Selanjutnya, prinsip berpikir komputasional. Oke, ini yang perlu diperhatikan. Prinsip berpikir komputasional. Ada 4. Yang pertama adalah decomposition atau dekomposisi, pemecahan masalah. Jadi awalnya kita harus ada pemecahan masalah. Ya. Yang kedua adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Pengenalan pola, recognition. Kemudian yang ketiga adalah abstraction. Ya. Jadi yang tidak perlu dan yang perlu itu kita lebih fokus yang mana. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Yang keempat adalah algorithmic thinking atau berpikir algoritma. Ya, ada 4 ya nak ya. Yang pertama adalah dekomposisi atau pemecahan masalah. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga adalah abstraksi. Dari yang itu lanjut yang keempat adalah algorithmic thinking atau berpikir algoritma. Langkah-langkahnya. Kita lanjutkan untuk satu-satu kita bahas. Apa itu decomposition atau pemecahan masalah? Perhatikan anak-anak ibu yang ibu sayangi, perhatikan ke depan ya. Pemecahan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil atau mudah dikelola, bisa dipahami secara sederhana. Jadi kita itu memecahkan bagian permasalahan dibagi-bagi menjadi apa sih yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu ya. Nah, langkah-langkah dalam decomposition itu ada identifikasi masalah utama yang diinginkan atau diselesaikan, pisahkan menjadi beberapa bagian yang kecil, baru fokus dengan penyelesaian setiap bagian secara bertahap. Setelah itu baru digabungkan dari solusi setiap bagian untuk menyelesaikan masalah utama. Ciri-cirinya apa? Masalah dapat dipecah menjadi bagian yang logis atau terstruktur. Setiap bagian bisa diselesaikan secara terpisah tanpa bergantung sepenuhnya dengan yang lainnya. Sekarang, Ibu tanya, siapa di sini yang pernah buat teh? Siapa yang pernah buat teh? Oh, sudah pernah semua. Oh, yang perempuan-perempuan malah belum pernah ya. Buat teh, oke, buat minuman gitu ya, buat minum. Oke, kita contohkan misalnya buat teh, semuanya pernah. Kalau begitu, decompositionnya apa? Kita harus memecah bagian-bagian itu menjadi bagian kecil-kecil. Kalau tujuan kita mau membuat teh, berarti tujuan utama kita harus mempersiapkan terlebih dahulu. Apa saja yang perlu disiapkan sebelum kita membuat teh? Gelas, apalagi? Sendok, gula, teh, air panas. Oke, pinter. Langkah yang pertama adalah mempersiapkan bagian-bagiannya, ya, bagian apa namanya yang akan kita buat, ya. Jadi, pertama kita pisahkan mereka menjadi bagian yang kecil-kecil dulu. Setelah dipersiapkan, nanti habis dipersiapkan diapakan ya? Kalau sudah dipersiapkan, kita siapkan untuk langkah-langkahnya. Ya, lanjut ya. Habis decomposition tadi apa? Pengenalan pola, pintar. Pengenalan pola. Kalau pengenalan pola di sini, langkah-langkahnya amati data atau informasi yang ada, kemudian diidentifikasi kesamaan atau perbedaan keteraturan, gunakan pola yang dikenali untuk menyusun strategi, kemudian ciri-cirinya adalah pola yang dikenali bersifat konsisten atau berulang, nih berulang ya. Pola dapat digunakan untuk menyusun solusi yang efektif dan pola diterapkan pada kasus yang berbeda tetapi serupa. Oke, tadi kalau pengenalan pola secara tidak langsung di sini pasti suka main game semua ya. Ya, yang suka main game coba mana angkat tangan, Ibu mau lihat. Semua suka main game ya. Kalau main game itu kalian pasti yang ada digerakkan. Ya, ada yang digerakkan. Gerak misalnya kalian mau main apa contoh gamenya? Misi simulator.
Oke ya, macam-macam ya. Ada juga yang FF, ada juga yang Mobile Legend. Oke, banyak ya. Nah, semua itu yang kalian arahkan ya, navigatornya, bener ya? Itu biasanya ada ke kanan, ke kiri. Iya, analognya mundur, serang, ya. Loncat, dikasih juga ada apa namanya pistolnya, tembaknya, alatnya, ya begitu ya. Begitu, nah itu dengan pola, ya. Polanya kan diulang-ulang. Kan mundurnya nggak cuma sekali, majunya nggak cuma sekali ya. Pasti ada maju lagi, mundur lagi, ke kiri lagi, begitu ya. Nah, begitu juga dengan pola. Nah, ini adalah pengenalan pola atau pattern recognition. Ciri-cirinya ada pola yang diulang atau bersifat konsisten. Ya, semuanya sudah pernah merasakan itu. Nanti kita sudah pernah belajar komputasional secara kehidupan sehari-hari, ya. Lanjut. Habis dari itu adalah abstraksi atau abstraction. Apa itu, Bu? Langkah-langkahnya, kumpulkan semua informasi yang terkait. Yang kedua, identifikasi informasi yang penting dan yang tidak relevan. Hilangkan informasi yang tidak diperlukan. Fokus pada informasi utama untuk menyusun solusi. Ciri-cirinya apa? Hanya mempertahankan elemen relevan yang menyelesaikan masalah. Informasi yang tidak berguna atau membingungkan dihilangkan. Kemudian fokus pada inti permasalahan dan solusi utama. Contohnya kita tadi mau buat teh. Ya, mau buat teh. Tujuan kita cuma mau buat teh. Ya, kita siapkan bahan-bahannya, barang-barangnya. Ya, kalau kita misalnya mau buat es teh, berarti siapkan juga esnya. Ya, tetapi kalau misalnya kita datang untuk membeli atau mempersiapkan teh tersebut, mau merebus airnya, ya, untuk airnya, untuk tehnya, untuk dan lain-lain. Kalau kita nemu di situ ada susu, ya nggak usah diambil. Terus nemu, oh di situ ada apa namanya kopi, ya nggak usah diambil. Fokus utama kita ya cuma mau buat teh. Berarti yang tidak perlu tidak usah ya, tidak perlu diambil, tidak perlu dipikirkan. Pinter. Paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Habis dari tidak usah memikirkan yang lain nggak penting jangan diurusin. Lanjut ke algorithmic thinking atau berpikir algoritma. Berpikir algoritma. Apa sih, Bu, langkah-langkahnya? Tentukan tujuan yang dicapai, identifikasi informasi yang dibutuhkan, susun urutan langkah-langkahnya jelas, uji coba algoritma dan diperbaiki jika ditemukan kesalahan, kemudian dievaluasi dan lakukan perbaikan jika diperlukan. Artinya apa? Kita nyusun langkah-langkahnya. Kalau barang-barang udah siap, berarti kita mau pertama ngapain dulu ya kalau kita mau mau buat teh. Rebus airnya, kemudian matikan kompornya, masukkan air panas ke dalam gelas, kemudian masukkan gula, masukkan teh, lalu dicicip nggak? Ya, kalau rasanya kurang manis ditambahin gulanya lagi, itu namanya evaluasi. Hasil jika diperlukan kita tambah, atau ini mau apa namanya kemanisan, kita tambahin lagi airnya. Paham ya? Oke, ada 4 ya nak ya. Ada 4 langkah-langkah berpikir komputasional. Yang pertama apa tadi? Ya, kemudian yang kedua apa? Pengenalan pola. Pinter. Habis itu yang ketiga adalah abstraksi, kita tidak pikirkan yang tidak perlu ya. Kemudian yang keempat baru algoritma, tinggal berpikir algoritmik ya. Kita harus menyusun langkah-langkah. Ya, berpikir algoritmik, menyusun langkah-langkahnya. Ya, kemudian kita kalau sudah tahu ya prinsip-prinsip dalam berpikir komputasional. Nah, misalnya ini tadi mau buat roti lapis. Ya, burger kita kenal. Ambil selembar roti,
Tumpuk roti dengan isian yang telah disiapkan. Tumpuk kembali dengan menggunakan selembar roti tawar. Kemudian sajikan di atas piring. Sama dengan membuat teh tadi ya. Selanjutnya, kesimpulan di sini adalah penerapan berpikir komputasional dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari aktivitas sehari-hari, pemrograman, pengembangan teknologi, hingga pengambilan keputusan. Proses dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma memungkinkan seseorang untuk menyusun strategi penyelesaian dengan cara yang terstruktur dan juga efisien, ya. Untuk lebih memahami tentang berpikir komputasional, kita akan adakan bermacam game ya, yang kalian nanti di dalam game tersebut akan menjadi pelaksana dan juga robot navigatornya. Nanti kita akan lihat sudah membentuk kelompoknya masing-masing? Oke, sudah. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, bagus, semua sudah siap ya. Kita lihat bagaimana cara memainkan gamenya ya. Nanti di sini berbagai kelompok ini akan maju satu-satu. Ada yang mengarahkan, ada juga yang melaksanakan untuk polanya tadi ya. Nanti kelompok 1, 2, 3, dan 4 selain untuk mengarahkan dan melaksanakan arahannya, akan dilihat tadi apa? Ada efisien dan juga tepat. Jadi kita harus melakukannya dengan waktu yang lebih singkat dan juga lebih cepat. Oke ya, lebih tepat nanti. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, ya, ada kesalahan, kalau ada kesalahan kita ulangi dari awal, teman-temannya itu mengarahkan lagi. Diskusi lagi kalau misalnya salah, berarti kan dia ngulang dari awal. Ya. Paham sampai di sini? Paham ya? Ini ada kanan, kiri, atas, bawah, dan letuskan. Nanti kalau game yang selanjutnya ada pemadam kebakaran, ada juga yang ngambil sampah, itu sama aja ya. Kanan, kiri, dan tindakannya apa? Bisa? Oke, kalau gitu kita mulai kelompok 1 dulu. Kelompok 1 siapa yang menjadi pengarahnya? Yuk, siapa? Mana kelompok 1? Siapa yang pengarahnya? Bagas. Siapa? Andy. Oke, boleh langsung. Si yang ngarahin Andy, yang melaksanakan siapa? Alvar, boleh. Yuk, maju semua yuk. Maju ya. Sini, maju sini. Arahin ke sini. Nanti Andy ngomong ya, ke kanan apa ke kiri, apa letuskan gitu ya. Ini level 1, mau sampai level berapa? Level 5 ya. Level 5 itu kita lihat yang tercepat nanti siapa. Dan juga yang tepat. Nanti kita lain-lain waktunya, gamenya. Kelompok 1 sudah siap dulu belum? Nanti teman-temannya juga arahkan, lihat ya. Di analisis juga. Sudah siap belum? Kita kasih tepuk tangan dulu. Semangat untuk kelompok 1. Sudah siap? Bentar Ibu cari untuk waktunya. Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Ya, diulangi lagi. Nggak apa-apa, ayo.
Oke, berhasil. Next. Ayo Andy, ngomong. Yang kuat Andy. Level ketiga. Lanjut. Waktunya sudah 59 detik. Level 5. Ayo. Loh, kok ke sana? Ya udah nggak apa-apa. Yuk semangat semangat ya kelompok 1. Ayo kasih semangat. Bisa dihapus nggak? Nggak bisa, Bu. Nih, Oh, bisa dihapus ya? ini dipindahin aja nih. Coba dari sebelah sana. Ayo, semangat. Sudah ya? Sudah 2 menit lebih, ayo. Letus. Andy makanya di sini Andy. Suaranya gak Andy mah diem aja, jangan diem aja. Dipindahin. Kemana seharusnya? Coba sini. Ya, makanya diperhatikan dulu sebelum ini kan balonnya di sini ya. Ini berarti yang ini jangan ke kanan. Pindahin. Kemana harusnya? Ke kiri. Terus ke kiri lagi. Ya, baru letuskan. Udah, biarin dia mau bolak-balik tuh. Udah waktunya 3 menit 59 detik. Udah, jangan saling menyalahkan sudah ya. Nanti dicoba lagi. Ya, kita kasih semangat untuk kelompok 1. Boleh. Sekarang ke kelompok 2. Silakan yang kelompok 2 mau mengarahkan. Ayo, kita kasih semangat kelompok 2. Ayo. Siapa yang mau jadi pengarahnya? Pengarahnya siapa? Ayo maju buruan. Ya. Yuk kelompok 2, Fatir sama siapa? Sama Azam, boleh yuk, cepat. Kita ganti gamenya ya. Perhatikan dulu makanya sebelum main. Perhatikan, nah ini yang ini. Yang main. Nah, ini dia. Ya, jangan ngomong yang nggak perlu ya, jangan ngomong yang tidak perlu. Belum, nanti kita kasih tepuk tangan dulu. Kelompok 2, yuk kasih tepuk tangan.
Semangat ya, mulai hitungan ketiga sudah dianalisis. Sudah teman-temannya juga bantu, boleh mengarahin kanan bu, kanan kiri, atas bawah gitu boleh ya. Nah itu ada air ya, mau pemadam kebakaran sekarang. Fatir yang jadi pemadamnya, Azam yang jadi mengarahkannya. Oke, mulai, bentar-bentar. 1, 2, 3. Itu yang dipencet ini nak, yang ini, nah. Klik sekali. Sebentar. Jangan ke bawah. Bisa, yang lain tadi aja bisa. Tuh. Lanjut, level 2. Belum ada itunya. Sini. Mau kanan? Ini yang dipencet sininya loh. Ini. Kanan. Terus. Mana lagi? Hah? Yuk, semangat. Oke, level 3. Coba Zam, bantuin Zam. Nggak bisa. Coba mana? Oh, itu bisa tuh. Terus? Bawah. Bisa? Coba sini. Coba bentar. Itu bisa. Kok nggak ke bawah? Coba lagi, ulangi lagi. Ke bawah dulu nggak apa-apa. Tuh, kok dianin lagi bentar. Ini kita hapus dulu kalau enggak nih. Oh lah, itu udah ke bawah. Yuk lanjut, level 4. Nih, pakai bahasa Indonesia ya, biar kedengeran ya. Air. Ya wes lah, banyak lah. Air. Air, nah, tes, serah. Nah, air. Nah, serah. Mantap. Wih. Terakhir. Air. Ojo. Mengisar. Ya wes air. Nggak bisa deh. Nggak bisa. Ini mana? Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, jangan pakai bahasa yang lain biar nggak bingung, yang jangan ngomong macem-macem, kedengeran semua. Bawah. Air.
Gak bisa lah, Nek. Gak bisa lah. Bisa? Ya kalau ke bawah gak bisa lah, Dir. Airnya ditarik ke sana mau nggak? Coba. Gak bisa. Sumpah. Dipencet, Pencet, ditahan. pencet, pencet. Gak bisa, gak bisa. Prrrr. Ulangi lagi. Mundur, mundur aja, mundur, mundur, mundur. Gini mengisor. Nah, wih. Kan udah di atas, berarti dia kemana? Ini buang, 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 buang. Nah, airnya buang. Airnya buang, airnya buang. Airnya buang. Ya airnya buang dulu, airnya buang. Buang. Airnya buang dulu. Lama ya, makanya dikirain satunya lebih gampang kan? Airnya buang. Airnya buang. Airnya buang. Bisa dulu. Buang ke tempat lain aja, Buang, buang tempat lain. Tempat lain. ke arah pohonnya. Oh, nah. Bawah, bawah. Air. Oke. Bilang menit. Udah ya? Di level 5 kan? Ya udah, Bu. Iya, 6 menit 1 detik. Ya, kita kasih tepuk tangan ke kelompok 2. Tetap semangat. Lanjut kelompok 3 ya. Ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 ayo siapa yang maju? Ayo buruan. Kita pilih permainannya lagi ya. Sini nak. Ini apanya tadi? Fire top. Mana yang sampah? Nggak ada ya? Mana yang sampah? Mana nak? Di atas. Mana? Ini? Itu sana. Sama aja lah ya ini ya. Ini ya, boleh ya. Bentar nak. Kita siap ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Jangan sini. Yang dipecat yang ini. Yang ini jangan. Udah sini.
down, right, down, right, collect. Down, right, right, collect. Down, right, collect. Down, right, collect. Right, collect. Right, collect. Up, right, collect. Right, collect. Right, up, right, collect. Right, up, right, collect. Lanjut. Sampah. Buang, kalau nggak jadi buang. Oh ya. Sampahnya udah belum? Right, right, collect. Right, up, right, collect. Right, down. Dah, ini aja dah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dia lebih kompleks ya. Selanjutnya untuk kelompok 4. Yuk, silakan maju. Mana yang enak? Semuanya enak.
Yang mana ya? Ini mau? Yang mana? Mana tuh? Balon. Ini apa tadi? Mana sih balon? Ini ya? Diklik-klik-klik gitu. Ini diklik pakai yang ini. Nanti kalau mau ini arahin ini. Kalau buat nyetikinnya yang ini, yang kiri. Jangan ini. Ya. Belum. Mulai. 1, 2, 3. Bunyi ya. Right, stop. Lanjut. Geser lagi. Go. Ya, betul. Go. Right, stop. Sampai lagi. Geser lagi. Atas. Geser lagi. Go. Right, stop. Hop. Atas. Dua. Go. Kai. Santai. Salah. Kai bertiga. Kai, bertiga. 2. Right, left, hop. Oke, sudah? Ya, kita umumkan ini ya. Kelompok 1 waktunya 3 menit 59 detik. Kemudian kelompok 2 5 menit 1 detik. Kelompok 3, tapi kelompok 3 dengan halangan dan rintangan yang banyak ya tadi ya. Itu 5 menit 21 detik. Dan kelompok 4 paling tercepat ya. Kelompok 4 1 menit 24 detik. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Oke, dari pembelajaran sini, Nak. Perhatikan. Untuk pembelajaran ini kita perlu tahu ya. Kita ini sudah belajar untuk berpikir komputasional. Mengapa begitu? Kita kan menganalisis dulu masalahnya apa. Oh, masalah yang pertama tadi mau meletuskan balon apa menyiram api? Kelompok 1 meletuskan balon. Nah, fokusnya adalah meletuskan balon. Jadi kalau misalnya yang tidak perlu tadi, jadi jangan ke belakang dulu, kan nggak perlu itu ya. Harus langsung ke depan ya. Kita bisa lebih paham lagi ya. Jadi dianalisis dulu masalahnya apa, baru kita atur pola-polanya, kemudian langkah-langkahnya. Paham ya di sini ya, Nak ya? Bagaimana? Sudah bisa? Bisa. Oke, anak-anak semua.
Nah, untuk itu kalian sudah tahu. Nah, nanti Ibu akan lihat seperti biasa nanti di dalam kolom dan rows ini ada huruf dan ada angka. Nanti kalian cari mobil ini di angka dan huruf berapa. Misalnya, mobil ini ada di A1, ya. Letaknya ada di A1. Kemudian bola ini letaknya ada di berapa? Ya, paham ya? Itu juga letak sama. Kita lihat analisis dulu, lihat, kemudian polanya mau ditentukan, mau menentukan apa dan tempatnya di mana. Paham ya? Ya, itu untuk dievaluasi nanti. Oke, sudah paham untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Pembelajaran hari ini bagaimana? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah kalau menyenangkan ya. Coba semua anak-anak perhatikan ke sini. Kita sudah belajar tentang apa tadi ya? Belajar tentang coding. Ya, coding itu yang pertama kita bahas adalah berpikir. Berpikir apa tadi? Komputasional. Ya, emang kata-katanya mungkin terdengar asing ya. Komputasional. Apa saja prinsip belajar komputasional? Apa saja belajar komputasional untuk prinsipnya apa saja? Yang pertama ada apa yang pertama? Kelompok 4 apa yang pertama? Berpikir komputasional yang pertama adalah decomposition. Pintar. Oke, decomposition yang kedua. Kelompok 1 apa? Pengenalan pola. Bagus. Kemudian ketiga apa? Kelompok 4. Yang ketiga apa? Abstraksi. Bagus, pinter. Dan yang terakhir apa? Kelompok 1, 2. Yang terakhir apa? Yang terakhir apa, Nak? Yang terakhir adalah thinking algorithm atau berpikir algoritma, langkah-langkahnya ya. Pintar semua, oke? Untuk pembelajaran hari ini, untuk menguji apakah kalian memahami pembelajaran pada siang hari ini, silakan dijawab ya. Jadi kalau sudah selesai dikumpulkan ya, Nak. Ditulis namanya dulu. Ini dibagiin setiap kelompoknya, dibagiin. Kurang? Yang kurang? Kurang? Lebih? Iya, nama kita, udah. Silakan diisi yang diminta saja ya. Diisi yang ada gambar bola, pesawat di mana. Nama ya, nama. Silakan dikerjakan. Yang diminta bola, ada pesawat, ada ikan, itu ada di huruf dulu baru angkanya ya. Seperti yang ada di contohnya itu. Yang sudah selesai dikumpulkan ya, Nak. Yang sudah selesai dikumpulkan. Begitu. Ini kan gambar ini. Ini ada di huruf angka berapa? Iya, berarti itu ya.
Ini pesawat ada di huruf berapa, angka berapa? Gitu ya. Yuk, bisaan ya? Pinter. Lanjutin ya. Apa sayang? Enggak, iya ini. Hurufnya dulu. Ini kan ini. Bola ada di mana? Hurufnya? C. 2. Iya udah tulis. Gitu. Iya, lanjutin ya. Bagus. Yang sudah selesai langsung dikumpulkan? Dah, langsung dikumpulkan di sini. Dah, dikumpul. Di situ. Sudah? Mana yang lain? Sudah? Sudah? Ya, bagus. Ya, rumah. Rumah ada di huruf apa? Angka berapa? Iya. Belum? Sudah kan? Udah selesai kan? Ya dikumpul ya nak. Sudah selesai? Kalau sudah dikumpul. Iya, dikumpul ya. Sudah? Sudah ya? Ya? Oh, belum? Mana yang belum? Rumah. Rumah mana rumah? Hurufnya? Iya, angkanya? Pintar. Satu lagi bintang laut. Oke, pintar ya. Sudah ya? Sudah semua? Sudah. Oke. Ini musiknya kita matikan dulu ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu tanya sekali lagi, bagaimana perasaan kalian? Senang, alhamdulillah. Untuk esok hari kita akan selanjutnya ya, kita akan belajar tentang proses dalam berpikir komputasional ya. Selanjutnya kalau sudah siap semua, ada pertanyaan untuk hari ini? Ada pertanyaan? Cukup jelas, cukup paham? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau sudah paham semua, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan bersiap-siap. Siap-siap dulu ya. Sudah, silakan duduk lagi.
Sudah? Kalau sudah, silakan dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita tentunya dan untuk orang lain ya. Setelah ini pulang dan sampaikan salam hormat ibu untuk orang tua kalian. Silakan pulang dari kelompok 1 dulu. Ya. Di luar aja ya. Lanjut. Di luar aja ya.